ketika Idul Fitri 1 Syawal setiap tahunnya, maka ada beberapa istilah yang populer di kalangan masyarakat. Satu, istilah minal aidin wal faizin. Apa artinya itu? Mohon maaf lahir dan batin. Ada spanduk, ya, kami keluarga besar, kami anggota dewan mengucapkan, gitu kan, minal aidin wal faizin. Di bawahnya ada tulisan mohon maaf lahir dan batin. Ya, Pak Guru bikin spanduk. Ya, ternyata sebenarnya maknanya bukan mohon maaf lahir dan batin, tapi orang masyarakat menyimpulkan itu maknanya adalah mohon maaf lahir dan batin. Jadi kalau ketemu orang tuh, Pak Ustadz minal aidin wal faizin, maksud dia adalah mohon maaf lahir dan batin. Ya. Padahal Bapak Ibu maknanya bukan itu. Dan istilah ini sebenarnya, ya, tidak populer di Saudi, di Arab Timur Tengah, ya. Tapi kenapa jadi populer di Indonesia? Ya, kira-kira kenapa? Ternyata kalimat ini Bapak Ibu itu diucapkan oleh para sahabat, diucapkan oleh para sahabiat ketika para sahabat di bulan Ramadan selesai perang Badar, yang selamat pulang ke rumahnya masing-masing. Disambut sama istri masing-masing. Istrinya senang suaminya datang membawa kemenangan. Dia mengucapkan minal aidin wal faizin. Itu sebenarnya. Cuma memang perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan. Ya. Nah, apa itu makna minal aidin wal faizin? Minal aidin dari ada yaudu, bahwa aid. Nah, ada santri di sini. Ya. Artinya kembali. Aid orang yang kembali. Aidun, aidin orang-orang yang kembali. Kembali dari mana? Para sahabat tadi kembali dari perang Badar. Ya. Kembali dari perang Badar. Bapak Ibu tahu perang Badar di mana terjadinya? Ya di Badar, ya. Badar itu di mana? Di Madinah. Ya. Kaum muslimin cuma 300 pasukannya, tentaranya. Orang kafir 1000. Secara logika 300 lawan 1000 menang apa kalah? Kalah. Tapi kenapa jadi menang? Itulah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bukti pertolongan Allah di perang Badar? Allah kirimkan bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Allah kirimkan 500 malaikat. Ya. Bi khamsati alafin minal malaikati murdifin, dalam ayat yang lain. 500 di sayap kanan, 500 di sayap kiri, di tengah-tengah kaum muslimin 300. Jadi berapa jumlahnya? 1.300. Yang 1000-nya malaikat loh, bukan manusia. Lebih kuat lagi. Melawan 1000 orang kafir. 1.300 lawan 1000, menang mana? Menang 1.300. Ya. Jadi Allah mengabulkan doa Nabi Muhammad SAW, doa para sahabat agar diberikan kemenangan di perang pertama, perang Badar itu. Pulang yang selamat, ya. Kemudian disambut oleh istrinya sambil mengucapkan minal aidin wal faizin. Alhamdulillah kalian termasuk wahai suamiku orang-orang yang telah kembali dari perang Badar. Terus kenapa di kita populer juga kalimat ini saat Idul Fitri? Karena kita juga sama-sama telah kembali dari perang. Perang apa Bapak Ibu di bulan Ramadan? Nah itu pinter. Perang melawan hawa
hawa nafsu. Sebab kata Rasul, kalian sudah selesai dari perang yang begitu besar, perang Badar, tapi ada perang yang lebih besar lagi. Kata para sahabat, apa ya Rasul? Jihadun nafsi, perang melawan hawa nafsu. Betul ibu-ibu? Siapa yang lebih besar nafsunya? Ibu-ibu apa bapak-bapak? Siapa yang paling besar nafsunya? Bapak-bapak, ibu-ibu? Bapak-bapak atau ibu-ibu? Bapak-bapak. Ya. Jadi Ramadan itu ibarat kita peperangan, cuma perangnya melawan hawa nafsu. Siang hari lapar haus, ya. Jam 1 siang hari, ya, di rumah sendirian, nggak ada siapa-siapa, nggak ada CCTV, kita sendirian, lihat meja makan masih ada sisa sahur. Dimakan nggak tuh makanan di meja? Nah, dimakan kata dia. Terima kasih sudah jujur. Waktu kecil mungkin bapak ibu begitu kan? Nggak ada bapak, nggak ada ibu. Ya, diambil makanannya, dimakan di bawah kolong meja, di kolong ranjang gitu kan. Pas sebelum maghrib ditanya sama bapaknya, masih puasa? Masih. Takut nggak dapat uang jajan? Masih kan itu. Ya. Itu dulu, ya, masih belajar puasa. Tapi begitu bapak ibu kita sudah balik, sudah wajib puasa, apakah kita berani makan di siang hari? Berani nggak? Sedang Ramadan? Nggak berani. Ya, pengantin baru nikah tanggal 29 Sya'ban. Bejeh-bejehna, ya, senang-senangnya pas awal bulan madu ketemu Ramadan di siang hari. Ya, perang melawan hawa nafsu. Apakah dia bisa? Dia bisa mengendalikan hawa nafsu di siang hari itu, tetap tidak melakukan hubungan suami istri. Jadi bapak ibu dinilai sudah berhasil 1 bulan perang melawan hawa nafsu, maka kemudian diucapkanlah minal aidin, sama dengan para sahabat yang pulang dari perang Badar. Jadi secara makna benar, ya, termasuk orang yang kembali dari melawan perang hawa nafsu. Ya. Kembali kepada apa? Idul Fitri itu artinya kembali kepada kesucian, kepada fitrah. Jadi kata Rasul, kayaumin waladathu ummuhu, yang Ramadannya berhasil seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Bersih, nol, tanpa dosa, aidin, kembali menjadi suci dan bersih. Itu harapannya. Ya. Kemudian kalimat yang kedua, wal faizin. Apa artinya? Faizin, faizun, orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Para sahabat menang perang Badar, makanya diucapkan minal aidin wal faizin. Kita juga sama. Di Ramadan ini, selesai Ramadan kita mendapatkan kemenangan. Orang menang bahagia apa sedih? Orang menang itu sedih apa bahagia? Bahagia. Ya. Bahagia pertama orang puasa itu kata Rasul inda iftarihi, ketika dia berbuka puasa. Nah, puasa kemarin full 1 bulan. Kalau maghrib sudah tiba, senang nggak? Senang nggak? Senang apa senang banget? Ya. Semua yang di meja dimakan? Hah? Oh enggak, keren dimakan. Senang banget kan anak cucu kita lagi belajar puasa dengan azan maghrib. Masya Allah, bahagianya. Kita juga bahagia. Ya. Apalagi nggak sahur malamnya, aduh nungguin maghrib kok lama gitu kan. Pas azan berkumandang maghrib, senangnya luar biasa. Ya. Termasuk ketika berbuka pada saat Idul Fitri 1 Syawal, bahagia semuanya. Yang nggak puasa juga ikutan bahagia. Yang nggak puasa juga ikutan punya baju
baru. Yang nggak puasa juga ikutan sholat Idul Fitri, terlihat bahagia padahal hatinya masa sedih karena nggak puasa Ramadan. Tapi yang puasa senangnya benar-benar senang karena telah menjadi pemenang. Dan bahagia yang kedua adalah ketika inda liqa'i rabbih, ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu, di surga ada berapa pintu? Ada berapa pintu surga? Ada 2, dikit banget. Itu mah rumah Bapak kali 2 pintu. Ya, 8. Di antara pintu surga itu ada pintu namanya pintu Ar-Rayyan. Pintu apa? Doraemon. Oh, bukan. Pintu Ar-Rayyan itu, Ar-Rayyan artinya pelepas dahaga, pelepas haus. Jadi yang masuk lewat pintu itu orang-orang yang berpuasa. Begitu masuk lewat pintu itu hausnya hilang di surga. Ya. Jadi Bapak Ibu ingin masuk surga lewat pintu apa? Pintu Rayyan boleh, pintu jihad, pintu sholat, pintu sedekah, pintu baca Quran, banyak lah. Silakan dipilih. Ya. Kalau Abu Bakar kata Rasul boleh bisa masuk lewat pintu mana saja beliau. Ya kita minimal ada di salah satu pintu. Tinggal pilih. Pintu puasa, pintu sholat, pintu zakat, pintu haji, pintu umroh, pintu sedekah. Ya, pintu amal soleh yang lainnya, ya, tahajud dan sebagainya. Ya. Jadi bahagia nanti di akhirat orang berpuasa masuk surga ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi namanya orang-orang yang menang, faizin. Nah, itu makna sebenarnya minal aidin wal faizin. Semoga kita termasuk orang-orang yang kembali kepada fitrah setelah perang melawan nafsu di bulan Ramadan, dan kita termasuk orang-orang yang menang, faizin. Jadi walaupun awalnya diucapkan ketika para sahabat pulang dari perang Badar, maka kemudian populer di kita saat Ramadan selesai juga mengucapkan itu, itulah maknanya. Jadi bukan mohon maaf lahir dan batin.